lanjutkan pada bagian yang ketiga, titik 4, yaitu menjadi tangguh dan perkasa dalam pembangunan rohani kita. Nah, saya mau ngajak kita untuk melihat kembali daripada Kolose pasal 2 ayat 7, dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah, kemudian teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam teks Living dikatakan tentang bagaimana grow down into Him, draw up nourishment from Him, dan growing, dan saat ini kita sampai pada figures, menjadi tangguh di dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, apa yang dimaksud? Saya akan melihat frasa yang bagian keempat, ya, yang dijadikan tangguh. Artinya kita dibuat sedemikian sehingga akhirnya menjadi tangguh. Ingat bahwa kalau di sini kita melihat bahwa ini auris, bahwa sebenarnya dengan melalui diakarkan, dibangun dan dikuat, itu sudah otomatis terjadi ketangguhan itu dalam kehidupan kita ketika kita belajar dan memperhatikan kata yang dipakai, yaitu edidakete. Nah, itu artinya bahwa ada kata dasar didasko, ya, di dalamnya. Artinya apa? Ini menyangkut belajar, menjadi tangguh dalam hal kita belajar. Nanti kita akan melihat secara detailnya. Saudara terkasih, saya akan mengajak kita untuk melihat dari teks intertextuality study tentang Yesaya 50 ayat 4. Dikatakan seperti demikian. Ya, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau kita melihat dari bagian ini, ya, murid dan murid ini ternyata dalam bahasa aslinya itu dibedakan. Yaitu kalau kita bicara tentang Adonai Yehovah Natan Lileson Limudin, ya, murid yang pertama adalah Limudin, kemudian Ladaat Laut Et Yaeb Dabar Yair Baboger Baboger Yair Li Oksen Lismoa Kalimudin, ya. Jadi ada kata murid yang berbeda. Nanti kita akan bagi dalam frasa-frasa tertentu seperti ini. Natan Lileson itu apa? Itu bagian pertama. Ada Ladaat bagian kedua, kemudian Laut Et Yaeb, yaitu bagian ketiga, kemudian Dabar Yair Baboger Baboger, itu bagian keempat, dan yang terakhir adalah Yair Li Oksen Lismoa. Ya, semua akan kita belajar ada 5 hal yang mana membangun seorang murid, ya, menjadi murid yang lebih tangguh. Ketika kita bicara murid, ya, Lamudin di sini dikatakan dia akan bertumbuh dan berkembang sedemikian menjadi Kalimudin, ya, murid yang tangguh, murid yang sudah belajar, yang sudah diisi oleh Tuhan dalam kehidupannya. Nah, itu harus melewati dari apa? Tuhan itu memberikan lidah, Natanli, ya. Jadi dia memberikan kita anugerah, yaitu lidah kita ini dijaga. Nah, ini bisa kejadian seperti pada misalnya Musa atau nabi-nabi, bahwa Tuhan memberikan dia lidah. Untuk apa? Sehingga aku tahu dan mengerti, mengenal. Karena pada waktu itu pewahyuan ada, Tuhan memberikan mereka lidah seorang murid. Sehingga apa? Dia menjadi ladaat. Ladaat itu dari kata daat yang adalah yada, itu bagaimana mengenal Tuhan. Karena Tuhan berbicara, Tuhan memasangkan firman-Nya di lidah mereka, sehingga apa? Dia mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya. Nah, karena dia mengenal ini, lalu apa? Dia bisa bicara dengan tepat dan benar. Yaitu apa? Kata-kata yang dikeluarkan itu membangun, itu membawa firman masuk dalam kehidupan orang. Sehingga apa? Dia menjadi seorang penyembuh melalui kata-kata, melalui perkataan yang membangun. Ya, dia berbicara dengan tepat dan benar. Dan selanjutnya dikatakan mengenai firman itu membangun tiap pagi, ya. Dabar Yair Baboger Baboger. Setiap hari Tuhan itu membangunkan kita untuk memberikan firman-Nya. Dan dia melatih kita untuk terus apa? Telingaku dipertajam untuk mendengar. Jadi ini semua karya Tuhan bagi seorang murid, seorang pengikut yang terus-menerus dibangun oleh Tuhan, sehingga dia menjadi apa? Bukan hanya sekedar murid saja, tetapi Kalimudin, murid yang sudah bertambah dalam pemahaman, dalam pengetahuan.
Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan kita stop pada pemahaman kita, tapi Dia membawa pemahaman kita melalui pergumulan hidup dengan Dia. To know by experience. Jadi mengenal karena apa? Kita kenal Dia karena kita bergumul setiap hari dengan Dia. Dia masukkan firman-Nya, lidah kita dipakai, kemudian tiap pagi Dia membangunkan kita dengan firman. Itulah sebabnya kita harus membaca firman pada pagi hari. Nah, lalu telinga kita dipertajam, bukan hanya dipertajam untuk mendengar, tapi untuk mendengar dan mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Ketika kita pagi hari datang dan baca firman, Tuhan akan kasih apa? Firman itu, Roh Kudus bekerja untuk apa? Masuk dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk melihat secara keseluruhan ketika apa? God investment, Allah memberikan investasinya dalam kehidupan kita. Kemudian apa? Itu Dia berikan resiko, tapi kita harus fokus. Itu adalah pengikutnya atau muridnya yang akan dibangun. Nah, setelah itu dia dibangun dengan apa? Diakarkan, dibangun, kemudian dikuatkan. Ini kita sudah belajar pada beberapa waktu yang lalu, video yang lalu. Nah, sehingga apa? Kita semakin apa? Dibuat jadi tangguh. Karena kita belajar terus dibuat jadi tangguh dan menjadi kalimudin. Nah, proses menjadi kalimudin melalui memberikan lidah seorang murid, sehingga aku mengenal engkau, kemudian aku berbicara untuk menjadi saluran berkat dengan kata-kataku membangun orang. Kemudian tiap pagi engkau membangunkan untuk memberikan firman-Mu dalam kehidupanku. Kemudian telingaku dipertajam untuk mengerti dan mendengar akan firman Tuhan. Nah, semua ini adalah sebuah proses dalam kehidupan kita, dalam pemuridan kita. Nah, pada akhirnya kita akan melimpah dengan syukur. Dan ada garansi Tuhan katakan bahwa semua proses ini akan Dia bawa, akan Dia jaga sampai dengan finishing well ketika apa? Kita menyelesaikan tugas dan pelayanan kita. Nah, pada bagian inilah, dalam proses menjadi tangguh inilah, itu proses bagaimana kita mengenal Kristus secara pribadi, to know by experience with Jesus. Artinya apa? Kita berjalan dengan Yesus, setiap hari berjalan dengan Dia, maka kita akan berubah. Jadi bukan hanya sekedar limudin, murid, tetapi kalimudin, murid yang dewasa, yang terus-menerus diisi oleh firman. Saya akan mengajak kita untuk membawa kita untuk melihat sebuah film tentang kesaksian hidup Rachel Joy Scott, ya. Well, this is Celine, and this is Gabby, and Rachel. Alex, Ini adalah Rachel dengan teman-temannya. Dia seorang remaja yang biasa saja. Dia bergaul dengan biasa dengan teman-temannya, tidak ada yang aneh. I just might. Ya, dalam percintaan, dalam apa suka-sukanya mereka. Ya, seperti ini. Tapi ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan. Ketika satu waktu dia diajak ke sebuah perkebunan dari bibinya, disitulah dia mulai berpikir dan Tuhan mulai masuk dalam kehidupannya. Melalui bimbingan bibinya, dia mulai mengenal Tuhan. Ya, memang dia sudah mengenal Tuhan dari kecil, tapi di sini dia semakin ditumbuhkan. Dan akhirnya dia mau menyatakan bahwa aku nih mau, Yesus, Engkau masuk dalam kehidupanku. Dia mau seperti itu. Done. Jesus, I ask you forgive me, and I ask you to come into my life. Dia minta ampun akan segala Father, dosanya use me to be a light to the world. dan menerima Tuhan secara pribadi. Saudara yang terkasih, ini kehidupan kesaksian yang luar biasa dari seorang remaja yang bernama Rachel Joy Scott, ya. Ini adalah ketika pada bulan Agustus 1998 mulai masuk tahun ajaran baru. Dan seperti biasa Rachel dengan teman-temannya, dia menyapai Austin ini, anak yang agak kekurangan, tetapi Rachel tetap menyapa mereka. Not exactly, Sean. Di sana juga ada bully-bullyan seperti itu.
Dan melihat mereka semua, anak-anak muda. Okay, so Nah, ini dia kembali ketemu dengan teman-teman. Spazzes, one of you had better won the lottery. Alex and Rachel are going to be doing drama geek stuff together. Oh, this is so perfect. Okay, he told me that he's gonna be at Chubb's party tomorrow. We have to be there. Dia sangat sukacita sekali bertemu dengan teman-temannya. Nah, dia mulai menggambar dan dia tidak mengerti apa yang dia gambar. Dia gambar mawar, dia gambar See you tetesan next week, air same time, mata. same place. Nah, Don't forget, we got ini pizza. adalah ketika dia dibangun dalam sebuah persekutuan dengan Best to meet. anak-anak Tuhan yang lain. Okay, absolutely. Bye. Bye. Yo, look at these fart knockers. Kalau di sekolahan, What's up, dia boys? melihat situasi dan kondisi sekolah yang seperti ini. Ada orang yang Hey, membuli yeah, help orang your yang buddy out, lain. guys. Good teamwork. Yo, give me some. Ada teman-temannya yang sama-sama Kristen di sekolah itu. Boom. Ya. Yang mana mereka melihat She's a big girl. kehidupan Who sekolah cares? yang I care. seperti itu. Nah, Rahel ini seorang yang peduli. Ketika temannya misalnya terperosok dalam sesuatu, dia datang dan mengingatkan lagi teman-temannya. Why aren't you at school? Just didn't feel like it. What are you, my parole officer? No. Walaupun hanya sebagai mengingat sebagai seorang teman, dia belum menyatakan bagaimana imannya. Look, now's not the best time, okay? I'll call you later. Celine, Nah, ini adalah dua temannya, Oklahoma City, the Eric LA dan riots in Dylan, World War II. yang mana almost everyone. mempersiapkan Yeah. sebuah Like a video game. pembunuhan di mana mereka I wanna main leave a lasting pistol-pistolan impression on the seperti itu world. dan merencanakan untuk Sort of melakukan chain pembunuhan di sekolah itu. I've always been drawn to hands. Sekarang Rahel menceritakan I think it's because bagaimana it's the way dia they ingin touch people. merubah dunia dengan kesaksian hidupnya. Compassion is the greatest form of love that humans Di have to sini dia offer. menyatakan untuk bisa I have merubah this dunia theory that harus if dengan one passion, person dengan can kasih. go out of their way to show compassion, it could start a chain reaction. Kalau itu menjadi chain How do you reaction, know that reaksi trust, berantai, kasih-kasih unity, kepada and semua, maka compassion will akan make the world a better berubah place to dunia be ini. in? Tomorrow's not a promise, but it's a chance. You just might start a chain reaction. Hanya perlu ada orang yang memulai dan dia menyatakan dia mau memulai itu. And what's Di sini behind all dia of membuka this is my faith. identitas dirinya. I'm a Christian. Kenapa dia berkata gitu? Karena imannya. I'm not Dia trying to be Kristen. weird Christian. or convert anybody or anything like Dan that. ini Eric dan Dylan yang I melihat just wanted to be real with you guys Rahel and let seperti you itu. know who I am. Dia ingin menyatakan tentang dirinya. Karena rupanya sekolah di sana itu Jesus jarang Christ, sekali yang mengerti bahwa ini orang Well, Kristen give atau life bukan to karena him. mereka menyembunyikan identitas itu. Nah, ketika sudah selesai pelajaran, dia dicegat oleh Eric dan Dylan. What's your problem? What? Mereka I know you did menegur dia karena Did what? ketika Didn't stop you videonya speaking Jesus speech. Eric dan Dylan yang Better than us? pistol-pistolan yang No. mau No, membunuh I'm itu not better than anybody. I know ditayangkan. you're not. Rahel yang protes bilang, kenapa itu kekerasan? You're just like all the others. Ini ada Compassion. kebencian dari dua orang ini kepada Rahel. Am I the only one who sees? Sebelum pulang pada waktu hari The itu, only one who craves dia your sudah mulai glory? merasa, kok kenapa hatinya All begitu I sedih? want is for someone to walk with me through these halls of tragedy. Sepertinya hanya dia saja yang merasakan kepedihan. Yang dia tidak There's mengerti something kenapa. in me that makes me want to cry. And I don't even know what it is. Ini Going adalah through with the divorce. siang itu dia dengan temannya yang ingin Just curhat, sucks. akhirnya ngobrol-ngobrol dan dia bimbing temannya ini untuk kuat dalam Tuhan. Yeah. It's been 10 years and it's still tough on me. Karena temannya Betul, ini Des. orang tuanya mau pisah dan Rahel sudah punya pengalaman ketika bapak ibunya juga pisah. Pass the time. Nah, ini adalah Sudah Eric dan melapor. Dylan ketika mereka merancangkan untuk menembak Plan B. akan semua orang yang ada di Columbian High Get School through itu. it. I don't Dan know. mereka punya plan B apa? Nah, ini yang There's mereka no easy lakukan. answer. Karena plan A-nya adalah bomnya di kafetaria tidak meledak. But I don't think that God wastes anything. Maksudnya kalau bomnya meledak,
keluar, dia tembaki semua mereka. Tapi tidak meledak, mereka akhirnya ambil inisiatif untuk kebetulan ada Rahel di situ, maka Rahel dan temannya itu yang ditembak. Ketika Rahel masih hidup seperti ini, Where's your God now? ditanya, What would di mana Jesus do?" Tuhanmu sekarang? Di mana Yesusmu? Lalu Do you ditanya, still believe in God? apakah engkau masih tetap percaya pada Tuhan? Dan Rahel menjawab, I do. You know, I do. Bahwa dia tetap teguh dalam imannya. Then go be with him. Kalau begitu pergi bersama dia. Dan dia ditembak. Kejadian seperti ini terjadi luar biasa. Beberapa waktu kemudian, ibunya ketika mau menggantungkan sesuatu dan jatuh di belakang lemarinya Rahel, ibunya melihat sesuatu yang luar biasa. Dia melihat sebuah tangan. Nah, Rahel dulu waktu masih kecil membuat tangan itu. Dan dia menulis sebuah kata-kata yang luar biasa. Apa yang dia tulis adalah These hands belong to Rachel ini Joyce adalah tangan and will someday milik touch Rahel millions of Joyce Scott. people's hearts. And will akan satu waktu dia akan menyentuh banyak sekali orang. Saudara terkasih, lebih dari 22 juta orang yang tersentuh oleh kisah daripada Rahel ini. Ya, dan keluarganya terus mendapatkan penguatan, pesan-pesan penguatan. Saya mau katakan begini, ketika Rahel itu mati, kemudian disiarkan di seluruh stasiun televisi di Amerika. Di situ pendetanya menyatakan siapa yang mau bawa obor yang sudah Rahel jatuhkan. Nah, kesaksian hidupnya itu diceritakan 1 tahun sebelumnya itu dia seolah-olah dipersiapkan untuk memberikan hidupnya bagi orang lain. Ya. Bagaimana dia menggambarkan ada 13 air mata, dia tidak mengerti apa 13. Ternyata 13 adalah 12 murid yang mati ditembak dan 1 orang guru. Dan kesaksian hidupnya bagaimana dia berbicara tentang Tuhan itu mulai diekspos di seluruh dunia. Dan itu membuat kurang lebih 22 juta orang yang tertolong karena kesaksian hidup Rahel ini. Dia tidak menjadi seorang penginjil, tetapi melalui kesaksian hidupnya dia tetap teguh dalam Tuhan. Bagaimana dia belajar, bagaimana dia terus dewasa karena pembelajaran itu. Dan dia tetap teguh sampai akhir hidupnya. Diakarkan, dibangun, dikuatkan Tuhan. Dan dia menjadi tangguh sehingga apapun juga tidak pernah membuat dia lepas dari tangan Tuhan. Nah, ini yang luar biasa dari kesaksian hidup seorang Rahel Joyce Scott. Bagaimana dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sampai dengan keteguhan yang luar biasa. Ya, dikatakan you are tough dalam pengertian kau mengerti, membuat pengertian kedewasaan berpikir. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini dikatakan dalam Roma, dalam King James Version sebagai transformed by renewing your mind. Artinya pembaharuan budi ini adalah memperbaharui pikiran kita, memperbaharui kecerdasan batinnya kita. Supaya apa? Kita makin hari makin maju, makin mengenal Tuhan. Itulah maksudnya. Jadi ada sebuah pertumbuhan ya, yang mungkin kalau kita lihat bahwa akibat daripada belajar di Dasko, learn ya, atau renewing your mind ya, itu menjadikan kita tangguh, kuat di dalam hal apa? Di dalam secara batin ya, rohani kita itu kuat.
tetapi secara pemahaman kita semakin mengenal Kristus. Mengenal Kristus membuat batin kita kuat di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang menerjang kita, kita tetap akan kuat, kita akan tangguh. Beberapa ayat Alkitab yang menyatakan bagaimana kita harus membangun akan pengenalan kita dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dalam segala pengertian. Artinya begitu pentingnya pengetahuan yang benar supaya kasih yang ada juga melimpah dengan benar. Ya. Dalam Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Terus bertumbuh dalam pemahaman pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini bicara tentang bagaimana belajar, bagaimana mengenal Tuhan. Dan terakhir adalah Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halimnya. Terus diperbarui, manusia baru terus dibangun oleh kita. Supaya apa? Kita semakin hari mengenal akan pemahaman yang benar menurut gambar halimnya. Artinya apa? Semakin dibawa, semakin mengenal, semakin serupa dengan Kristus. Saudara yang terkasih, ini merupakan bagian yang penting dari kehidupan kita. Ketika apa? Kita diajar untuk menjadi murid yang bertumbuh dalam pengenalan terus-menerus. Itu yang membawa kita menjadi tangguh di dalam Tuhan. Itu yang membawa kita kuat di dalam Tuhan. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin.